Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi kimia tentang penurunan tekanan uap jenuh. Di sini saya Ria Amelia dan juga teman-teman saya. Silakan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Rodia. Saya Rosaris. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita presentasikan mengenai kinerja dari kelompok kami tentang penurunan tekanan uap jenuh. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu apa mengenai tekanan uap jenuh ini sebenarnya apa sih? Nah, untuk tekanan uap jenuh sendiri nanti akan dibacakan oleh teman saya. Silakan kepada saudara Ferry Firdaus untuk membacakan mengenai pengertian dari tekanan uap jenuh itu. Penurunan tekanan uap jenuh, yaitu penurunan tekanan uap jenuh suatu zat pelarut murni akibat adanya pelarut zat terlarut yang mempengaruhi laju penguap zat pelarut murni tersebut. Dihasilkan rumus Nah, tadi sudah dibacakan mengenai apa itu penurunan tekanan uap jenuh. Nah, mungkin kalau sekedar hanya teori saja kita belum bisa memahami secara utuh. Di sini saya akan menggambarkan mengenai pemaparan yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Ferry Firdaus mengenai apa itu tekanan uap jenuh. Nah, di sini kita menggambarkan tentang sebuah air di mana kan kita selalu pasti sudah tidak asing lagi entah itu wanita atau juga pria tentang memasak air. Pasti semuanya sudah pada tahu gimana itu proses memasak air. Nah, yang pertama di sini itu kita menuangkan air ke dalam panci yang apinya itu belum dinyalakan. Apa yang akan terjadi? Pasti air itu tidak akan ada perubahan kan? Air itu tetap tenang. Langsung saja kita gambarkan bisa bantu. Teman saya akan menggambarkan sebuah ini gambar, anggap saja ini panci dan juga air. Nah, ini adalah kondisi air di mana air ini belum dipanaskan oleh api. Kemudian yang berikutnya, ketika kita memasak air, kita juga membutuhkan api dong. Apa yang akan terjadi ketika air ini kita nyalakan api di bawahnya? Silakan untuk gambar kedua digambarkan. Ketika kita memasak air, pasti yang akan terjadi itu ada sedikit gelembung-gelembungnya kan? Ketika akan mendidih itu ada sedikit gelembung-gelembungnya. Nah, seperti kayak gini. Dan ini itu disebut sebagai proses penguapan. Proses penguapan, kenapa? Karena dari zat cair itu dia akan berubah nantinya menjadi gas. Kemudian yang berikutnya silakan digambarkan lagi. Anggap saja ini adalah air di dalam sebuah panci, di mana ini itu adalah gas yang tadi sudah menguap. Oh iya, saya lupa memberitahu bahwa ini kondisinya adalah panci. Mohon perhatiannya. Bisa dilanjutkan? Nah, anggap saja bahwa panci ini adalah panci yang tertutup, di mana ini ketika apinya belum dinyalakan atau airnya masih tenang, dan kemudian ini sudah terjadi proses penguapan. Kemudian yang berikutnya, ketika proses penguapannya semakin lama semakin kuat, otomatis gas dari uapnya itu akan naik ke atas, ke permukaan, ke atas. Tapi apabila di sebelah sini itu ditutup, pancinya itu ditutup, otomatis penguapannya itu tidak akan keluar, tetapi akan terjadi di dalam, di mana uapnya ini akan bergerak ke sana dan kemari. Nah, pasti kalau uapnya itu bergerak ke segala arah, kemudian
Kemudian ketika api itu dimatikan lalu kita diamkan, pasti airnya kembali seperti semula kan? Airnya kembali seperti semula. Nah, ini adalah konsep dari kinerja tekanan uap jenuh. Kemudian untuk yang berikutnya langsung saja kita contohkan. Tadi kan mengenai proses bagaimana kita memasak air dari air itu yang biasa saja, yang normal, kemudian air itu bergejolak, kemudian juga terjadinya proses penguapan, hingga akhirnya terjadinya ada tekanan uap. Dan berikutnya kita akan mengujinya melalui sebuah cairan. Di sini ada pelarut dan juga ada yang terlarut. Kita akan mencampurkannya dengan larutan yang suka menguap. Ini saya ambil minyak. Nah, di sini saya ambil airnya setengah. Lalu kita akan menambahkannya dengan larutan yang suka menguap. Nah, kita bisa lihat bagaimana air dan juga minyaknya yang sudah kita campurkan itu tidak menyatu. Di sini hanya kalau dalam bahasa Sunda itu asing-asingan, di mana 75%-nya itu adalah air dan juga 25%-nya itu terdiri dari minyak. Minyak dan air tidak bisa menyatu. Nah, tekanan uap menjadi rendah karena di permukaan hanya sedikit saja. Jadi tekanan uapnya ini akan semakin rendah. Tekanan uap suatu larutan dari zat terlarut yang tidak mudah menguap merupakan hasil kali tekanan uap di larut murni dengan reaksi mau larut. Ini berdasarkan hukum Raoult. Langsung saja dari sini bisa dipahami. Tadi mengenai kita sudah mengambil dua contoh. Yang pertama itu mengenai proses memasak air, dan yang kedua itu adalah kita mengambil contoh dari mencampurkan zat pelarut dan juga zat terlarut, di mana di sini saya mencampurkan minyak, yaitu adalah larutan yang suka menguap. Kemudian langsung saja jika yang tadi mudah bisa dipahami, langsung saja kita membahas mengenai proses perhitungannya. Nah, di sini berhubungan dengan rumus dan rumusnya. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui mengenai konsep dari tekanan uap jenuh. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana itu bisa mendapatkan suatu nilai dalam tekanan uap jenuh. Nah, ini tuh adalah sebuah rumus yang mencantumkan tekanan uap jenuh, di mana untuk P derajatnya ini yaitu adalah tekanan uap jenuh larut murni, dan juga untuk SP-nya yaitu adalah tekanan uap jenuh larutan. Delta P itu menggambarkan tentang tekanan uap jenuh. Di sini tadi kita membahas mengenai larutan dan larutan, tetapi kan saya tadi belum membahas mengenai kelarutan. Tapi tadi saya membahas mengenai konsep dari tekanan uap jenuh. Nah, untuk larutan sendiri itu dibagi menjadi dua, ada larutan non-elektrolit dan ada juga larutan elektrolit. Di mana larutan non-elektrolit ini dia mempunyai derajat ionisasi sebesar 1, dan juga yang elektrolit dia mempunyai derajat ionisasi itu 1 hingga 2. Misalnya saja contohnya itu NaCl, dia mempunyai derajat ionisasi sebesar 2. Nah, untuk yang rumus ini mungkin kan kita belum kita hanya tahu rumusnya, tapi kita tidak tahu cara pengerjaannya. Langsung saja kita ke contoh soal yang berikutnya.
Ini dihapus dulu ya, kalau tadi sudah cukup jelas. Oh, tahu lah. Dengarnya bisanya apa? Oh, my. Dah. Sok kami ini bos. Kacau. Biasanya gimana nih? Oh, Di sini saya sudah menyiapkan sebuah contoh soal. Soalnya sangat mudah. Tekanan seperti tepat. Nah, langsung saja kita perhatikan mengenai contoh soal yang baru saja kami buat, yaitu yang pertama. Tentukan penurunan tekanan uap jenuh suatu larutan jika dalam larutan tersebut dikandung tekanan uap jenuh larutan murni sebesar 50 mmHg serta fraksi molnya 0,2. Nah, tadi kita sudah mempunyai ini rumus, jadi ini akan memudahkan kita dalam pengerjaannya. Di mana tadi untuk keterangannya P itu sebagai yaitu tekanan uap jenuh larut murni. Untuk P derajat atau P mol itu adalah tekanan uap jenuh larut murni, kemudian ini adalah fraksi molnya. Nah, fraksi molnya. Di sini tadi kan sudah diketahui nih. Ini diketahui, langsung saja kita jawab. Yang diketahuinya itu adalah P0 atau P derajat di sini adalah 50 mmHg, kemudian untuk fraksi molnya itu 0,2 dan nilainya adalah tekanan penurunan uap jenuh. Langsung saja kita kembali ke rumus kita yang awal, di mana cara menentukan tekanan uap jenuh yaitu adalah tekanan uap jenuh larut murni dikalikan dengan fraksi molnya. Nanti di sini ada delta P sama
dikali dengan fraksimalnya adalah 0,2. Ada yang tahu hasilnya? Tidak. Boleh dibantu. Hilang aja. Nah, 50 dikali 0,2 itu adalah 10,0. Diingatkan kalau 0 itu di belakang 0 itu kan nggak usah diikutin ya, nggak usah dimasukkan. Jadi hasilnya itu adalah 10. Bisa dipahami? Bisa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Boleh, silakan. Ya. Untuk soalnya